Perubahan sosial akibat penemuan baru. Materi IPS tema 3 tokoh dan penemuan semester I kelas 6 sekolah dasar. Perubahan sosial budaya adanya penemuan baru di masyarakat. Perubahan sosial budaya pasti terjadi dalam kehidupan masyarakat. Proses ini tidak bisa dihindari dan terjadi begitu saja. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadinya perubahan kehidupan dari tradisional menuju modern. Masyarakat modern memiliki cara berpikir, bertindak, dan bersikap yang sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Penemuan baru tersebut memudahkan kehidupan manusia. Perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik, 1. Waktu yang tersedia bagi manusia untuk menjalankan kegiatannya terbatas, karena bergantung pada penerangan matahari. 2. Kebutuhan tenaga manusia untuk menjalankan kegiatan juga lebih besar, karena belum terbantu oleh peralatan elektronik. 3. Pertukaran informasi pun lebih lambat tanpa kehadiran media komunikasi yang mengandalkan listrik seperti televisi, radio, maupun komputer. Setelah ada listrik, 1. Waktu yang tersedia bagi manusia tidak terbatas karena pada malam hari kita dapat menggunakan lampu sebagai penerangan, jadi kegiatan dapat dilakukan kapan saja. 2. Kebutuhan tenaga manusia untuk menjalankan aktivitasnya lebih sedikit karena terbantu peralatan elektronik. 3. Pertukaran informasi lebih cepat dengan bantuan alat komunikasi seperti handphone, televisi, radio maupun komputer dan internet. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Peralatan rumah tangga sebelum adanya listrik, contohnya seperti setrika arang. Mari kita lihat peta pikiran pemanfaatan setrika arang dan setrika listrik terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kelemahan setrika arang. 1. Setrika arang lebih berat dari setrika listrik. 2. Penggunaannya tidak praktis, harus memakai arang dan api jika ingin menggunakannya. 3. Tidak ada pengaturan panas, sehingga jika lupa maka pakaian akan terbakar. 4. Percikan api pada bara membuat pakaian terbakar dan berlubang. Kelebihan setrika listrik. 1. Lebih ringan dan penggunaannya praktis. 2. Terdapat pengaturan suhu otomatis sehingga tidak membuat baju gosong karena terlalu panas. 3. Lebih aman dan persiapannya cepat. Dari peta pikiran di atas kita dapat menyimpulkan bahwa penemuan manusia terus berkembang untuk memudahkan kegiatan manusia dalam melakukan pekerjaan. Pengaruh listrik terhadap kehidupan manusia. 1. Pengaruh pada ekonomi. Sebelum ditemukannya listrik, manusia menggunakan api sebagai bahan penerangan. Mereka menggunakan obor, pelita, dan lain-lain. Karena itu biaya hidup akan lebih hemat. Namun pekerjaan semakin sulit dikerjakan atau diselesaikan dengan cepat. Sesudah ditemukannya listrik, biaya kehidupan akan semakin mahal karena harus membayar biaya listrik yang dipakai, ditambah biaya listrik yang semakin lama semakin mahal. Namun pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan dengan cepat. 2. Pengaruh pada pendidikan. Sebelum ditemukannya listrik, setiap murid hanya belajar dan mengerjakan tugas di siang hari. Meskipun menggunakan pelita atau lampu minyak, tapi hal ini dapat merusak mata, karena memaksakan membaca dalam keadaan tidak terang. Sesudah ditemukannya listrik, murid dapat belajar dan mengerjakan tugas mereka kapan saja. Menjadi lebih mudah saat mengerjakan tugas dan belajar. 3. Pengaruh pada sosial. Sebelum ditemukannya listrik, orang-orang berkomunikasi dengan berbicara dan mengirim surat, ngobrol atau berbicara langsung. Sesudah ditemukannya listrik, orang-orang berkomunikasi menggunakan gawai tanpa batas ruang dan waktu, sehingga bisa melupakan kebersamaan. 4. Pengaruh pada budaya. Sebelum ditemukannya listrik, manusia menggunakan api sebagai bahan penerangan. Mereka menggunakan obor, pelita, dan lain-lain, sehingga aktivitas malam hari menjadi lebih sulit dan lambat. Sesudah ditemukannya listrik, aktivitas malam hari menjadi lebih mudah dan cepat untuk dilakukan. 5. Pengaruh pada hiburan. Sebelum ditemukannya listrik, anak-anak bermain dengan permainan buatan mereka sendiri sehingga lebih merasakan kebersamaan bermain bersama teman-teman. Sesudah ditemukannya listrik, anak-anak jarang berinteraksi secara non-verbal. Mereka lebih suka main di rumah. Sesudah ditemukannya listrik, pertunjukan seni dapat dilaksanakan pada malam hari. Pengaruh ditemukannya bola lampu. Dampak dari adanya bola lampu bagi kehidupan masyarakat. 1. Mempermudah masyarakat dunia memperluas jangkauan kegiatannya. Pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. 2. Toko-toko buka pada malam hari, sehingga memungkinkan para pekerja untuk membeli keperluan rumah sepulang mereka bekerja. 3. Anak-anak dimungkinkan dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan maksimal walaupun di malam hari. Manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai penerangan aktivitas dalam ruangan. 2. Penerangan pada lampu pinggir jalan. 3.
Penerangan pada malam hari. 4. Penerangan kendaraan bermotor. 5. Penanda gigi pada sepeda motor. 6. Penanda lampu merah. 7. Sinyal bagi kapal laut. Sorot sinar menjadi panduan bagi para pelaut yang ingin mencapai daratan di mana mercusuar itu berada. 5. Dekorasi. Lampu kecil yang kerlip-kerlip dengan penataan yang tepat. Suasana tempat menjadi semakin meriah dan menggembirakan. 6. Tanda kendaraan mengerem. 7. Indikator tanda baterai mau habis atau ada pesan masuk pada smartphone. 8. Mencipta keindahan. 9. Bagi peternak ayam, sebagai pemanas kandang ayam atau membantu proses penetasan telur ayam. Perubahan kehidupan masyarakat setelah ditemukannya alat-alat listrik. 1. Menggunakan setrika listrik dalam menyetrika baju sehingga lebih rapi dan aman. 2. Memasak nasi jadi lebih cepat dan mudah, menggunakan penanak nasi listrik. 3. Ada akses internet yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan karena dapat mendapatkan informasi dari seluruh dunia. 4. Komunikasi dan mendapatkan berita lebih mudah dan cepat. 5. Menggantikan tenaga manusia dalam beraktivitas seperti mencuci, menghaluskan bumbu. Perubahan kehidupan masyarakat setelah ditemukan setrika listrik, kompor gas, dan komputer. Sebelum ditemukannya setrika listrik, orang masih menggunakan arang atau bara api sebagai pemanas. Selain prosesnya lama, asap yang muncul juga akan sangat mengganggu. Setelah ditemukannya setrika listrik tentu menjadi lebih praktis dan pakaian menjadi terlihat lebih rapi. Sebelum adanya kompor gas, orang menggunakan kompor minyak dengan bahan bakar minyak tanah. Selain kurang praktis, penggunaan minyak tanah juga lebih mahal. Kemudian diciptakanlah kompor gas. Selain lebih praktis juga lebih hemat karena makanan yang dimasak menjadi cepat matang. Dengan ditemukannya komputer, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan lebih mudah. Ditambah lagi akses internet tentu akan menambah wawasan dan pengetahuan kita karena kita bisa mendapatkan informasi dari seluruh penjuru dunia. Sejarah penemuan roda. Sejarah penemuan roda dapat digambarkan dengan garis waktu seperti pada gambar di bawah ini. Sebelum 3000 Masehi, gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. 3000 Masehi, roda kayu berjeruji untuk memintal kain. 3500 Masehi, roda kayu dengan poros tanpa jeruji biasa digunakan untuk gerobak. 3500 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1839, roda kayu dengan jeruji. Tahun 1839 sampai dengan sekarang, ban karet berisi udara. Pengaruh roda pada kehidupan. Pengaruh roda terhadap perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. 1. Aspek sosial. Sebelum ditemukan roda, masyarakat mengalami kesulitan ketika akan bepergian. Setelah ditemukan roda, masyarakat dapat pergi ke berbagai tempat. 2. Aspek ekonomi. Sebelum ditemukan roda, hasil produksi tidak dapat dipasarkan keluar daerah. Setelah ditemukan roda, transportasi hasil produksi menjadi lebih mudah, bahkan bisa melakukan impor dan ekspor. 3. Aspek budaya. Sebelum ditemukan roda, budaya yang ada masih belum bercampur dengan budaya asing. Setelah ditemukan roda, budaya dari luar mulai masuk dan memperkaya budaya nasional. 4. Aspek pendidikan. Sebelum ditemukan roda, anak-anak mengalami kesulitan ketika harus bersekolah yang lokasinya jauh dari rumah. Setelah ditemukan roda, pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh siswa karena adanya alat transportasi yang baik. Pengaruh roda terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia. Karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Pengaruh roda terhadap kehidupan manusia di dunia dapat dilihat dari manfaat yang diberikan sehari-hari. Berikut beberapa di antaranya. 1. Transportasi. Sebagai alat transportasi, roda menjadikan manusia dapat semakin cepat dan mudah dalam melakukan perjalanan ke berbagai tempat di seluruh penjuru dunia. 2. Mobilitas. Mobilitas yang dimaksud tidak hanya berhubungan dengan transportasi saja, tetapi juga kegiatan manusia sehari-hari seperti memindahkan barang. Contohnya, ketika berbelanja di supermarket, disediakan troli untuk menampung sekaligus membawa barang-barang belanjaan yang ingin dibeli. Dengan adanya troli yang dijalankan dengan roda, barang-barang tersebut lebih mudah dipindahkan ke kasir, mobil, atau tempat lainnya. 3. Industri. Sebagai alat transportasi, roda juga sangat berpengaruh di bidang industri dan ekonomi. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia. Karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Pengaruh televisi pada kehidupan. Pengaruh televisi terhadap perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. 1. Aspek sosial. Sebelum ditemukan TV, informasi didapat dari membaca buku, koran.
dan majalah. Setelah ditemukan TV, sarana hiburan bagi masyarakat luas, dan informasi tentang bencana alam lebih cepat dan memudahkan untuk penyaluran bantuan. 2. Aspek ekonomi. Sebelum ditemukan TV, mencari informasi tentang lowongan pekerjaan melalui media massa, mempromosikan barang melalui koran. Setelah ditemukan TV, keberadaan stasiun televisi dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan produksi perusahaan dalam negeri melalui promosi di TV. 3. Aspek budaya. Sebelum ditemukan TV, penyebaran budaya melalui media massa, informasi dari satu orang ke orang lain, dan melakukan pertunjukan di daerah. Setelah ditemukan TV, membantu penyebaran kebudayaan dengan cepat yang kemudian mampu mempererat tali persaudaraan. 4. Aspek pendidikan. Sebelum ditemukan TV, melalui guru, buku, majalah. Setelah ditemukan TV, melalui program TV siswa belajar mengenai perilaku anti kekerasan, empati, toleransi kepada orang dari ras atau etnis lain, dan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Serta penyebaran informasi pendidikan. Dampak positif televisi. 1. Membantu memahami dunia sekitar. Banyak acara televisi yang dapat membantu kita dalam memenuhi rasa ingin tahu kita terhadap dunia sekitar. Acara yang terkait dengan lingkungan sekitar flora dan fauna sangat membantu mengetahui perilaku hewan dan tumbuhan. Kita akan banyak mengetahui jenis hewan atau tumbuhan yang bisa jadi tidak pernah ditemui di lingkungan sekitar tempat tinggal. 2. Membantu proses belajar. Dengan acara yang bertema edukasi, maka akan membantu proses belajar bagi pelajar. 3. Memperluas wawasan. Televisi juga dapat disebut sebagai jendela dunia. Melalui televisi kita dapat mempelajari berbagai budaya dari berbagai belahan dunia. Televisi membuat dunia seolah sangat sempit. Cukup dengan menekan tombol remote TV, maka informasi dari belahan dunia manapun akan kita dapatkan. 4. Memperkaya pengalaman hidup. Melihatkan acara TV yang mendidik sangat baik untuk melatih kita memiliki rasa empati dan simpati terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Tayangan televisi memungkinkan anak untuk mengalami berbagai hal tanpa harus merasakannya sendiri. Mereka bahkan dapat merasakan penderitaan orang lain di layar televisi. 5. Menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Acara yang menayangkan materi pelajaran di sekolah, terlebih menjelang ujian, akan sangat membantu siswa dalam menghadapi ujian nasional, karena materi yang disampaikan sesuai dengan standar kompetensi lulusan UN. Dampak negatif televisi. 1. Menghambat anak dalam mengekspresikan pikiran melalui tulisan. 2. Melukai dan merusak peradaban kita. 3. Menyita banyak waktu berharga kita. 4. Mempengaruhi cara berinteraksi dengan keluarga. 5. Berperilaku konsumtif karena rayuan iklan-iklan. 6. Mengurangi kreativitas dan bersosialisasi. 7. Melumpuhkan kemampuan berpikir kritis, dan terutama sekali kecerdasan spesial pada otak sebelah kanan. 8. Munculnya benih kekerasan akibat dari tayang televisi. Beberapa pengaruh penemuan televisi atau TV pada berbagai aspek di masyarakat. 1. Sosial. Dampak positif. Mengetahui hal-hal yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Dampak negatif. Menimbulkan kebencian terhadap hal-hal yang tidak sesuai di masyarakat. 2. Ekonomi. Dampak positif. Meningkatkan produksi perusahaan dalam negeri melalui promosi di TV. Dampak negatif. Banyak iklan produk luar negeri yang membuat persaingan menjadi ketat terhadap perusahaan dalam negeri. 3. Pendidikan. Dampak positif. Mengetahui informasi, pengetahuan yang positif dari TV. Dampak negatif. TV tidak selalu menampilkan pendidikan yang baik, namun ada juga siaran yang kurang mengedukasi seperti sinetron. 4. Budaya. Dampak positif. Melestarikan budaya dalam negeri melalui siaran acara TV. Dampak negatif. Tertariknya siaran yang menampilkan budaya luar negeri yang membuat berkurangnya cinta terhadap budaya lokal.